Kemarin tahun 2013 ada kejadian 4 karyawan sedang memperbaiki turun itu, 3 masuk ke dalamnya itu ke lift, terus di sana terjebak. Itu konon ceritanya itu ulah penunggu yang di sini, yaitu si buntung, ular buntung. Ya. Selain itu di daerah sekitar sini juga katanya banyak makhluk astral, kata orang-orang yang melihat kayak gitu. Ada penampakan genderuwo dan sebagainya. Terus ada yang unik juga di sini kan, kalau ada pengantin baru langsung basuh muka, itu nanti akan langgeng perkawinannya atau pernikahannya. Tapi sebaliknya kalau anak muda pacaran, nggak lama kemudian dari sini ya putus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh keluarga Arsadaya Daka Indonesia dari Brebes. Kita mau explore, kita mau menyingkap sebuah misteri khurafat sebenarnya ya, yang ada di Waduk Malahayu Brebes, yang katanya banyak banget mitos-mitosnya. Katanya kalau orang nikah pengen langgeng, basuh muka ya, cuci muka di sini katanya bakal langgeng. Tapi kalau orang yang pacaran basuh muka di sini nanti bakal putus, kayak begitu. Terus kemudian ada beberapa mitos-mitos yang memang nggak terekspos di umum ya, Pak. Apa aja itu nanti kita langsung bercakap-cakap sambil lihat suasana waduknya. Ini sore menjelang maghrib. Kita langsung aja mungkin. Iya, silakan. Yuk. Nah, kita sudah ada di mana ini? Di depan pintu Toren. Nah, gimana, langsung aja lah Pak Resto. Iya. Selaku warga sini asli ya. Jadi gini, di sini kemarin tahun 2013 ada kejadian 4 karyawan sedang memperbaiki turun itu, 3 masuk ke dalamnya itu ke lift, terus di sana terjebak. Jadi kecelakaan, akhirnya meninggal. Nah, yang satunya menolong, kecelakaan juga, tapi ya alhamdulillah terselamatkan tadi yang satunya. Yang 3 meninggal. Itu tahun 2013. Itu konon ceritanya itu ulah penunggu yang di sini, yaitu si buntung, ular buntung. Iya. Emang ularnya seberapa kata orang-orang? Katanya gede, segede apa ya, pohon apa itu. Gede itu. Itu ceritanya waktu itu ada petani namanya Ki Jaminar sedang mencangkul sawahnya, tidak sengaja mencangkul buntut ular.
Itu waktu itu masih kecil ularnya. Lalu dibawa ke rumah karena kasihan. Di rumah dipelihara sampai besar. Akhirnya nggak muat itu. Rumahnya nggak muat. Akhirnya Ki Jaminar naruhnya di sini, di Waduk Malahayu. Dan sampai sekarang mitosnya oleh masyarakat setempat ini ya menunggu ular buntung di sini. Ular asli apa ular? Allahu alam. Allahu alam. Selain itu di daerah sekitar sini juga katanya banyak makhluk astral, kata orang-orang yang melihat kayak gitu. Ada penampakan genderuwo dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu sebenarnya. Terus ada yang unik juga. Di sini kan kalau ada pengantin baru langsung basuh muka, itu nanti akan langgeng perkawinannya atau pernikahannya. Tapi sebaliknya kalau anak muda pacaran, nggak lama kemudian dari sini ya putus. Itu mitos yang tersebar di masyarakat sini. Itu hal yang sangat disayangkan dari masyarakat kita kan seperti itu, ada kecelakaan sedikit langsung dihubungkannya sama makhluk halus. Iya, dikait-kaitkan tadi. Dikait-kaitkan sama penunggu di suatu tempat, padahal kan belum tentu juga ya. Bisa jadi itu memang kesalahan teknis atau memang kecelakaan-kecelakaan yang lainnya. Yang jelas ya kalau dalam konsep akidah Islamiyah yang kita anut jelas itu adalah ya takdirnya Allah Ta'ala. Memang Allah menakdirkan ajalnya di situ kalau memang ada yang meninggal. Kalau yang enggak ya memang sudah ditetapkan kecelakaannya di tempat itu. Nggak ada hubungannya sebenarnya sama makhluk halus seperti itu. Tapi apakah jin benar-benar nggak bisa mencelakai manusia? Ya bisa. Bisa. Cuma sekali lagi jangan mudah memvonis segala kejadian itu karena jin. Ini juga untuk pasien-pasien, lagi-lagi kita sampaikan ya, untuk pasien-pasien yang merasa dirinya kena gangguan jin, jodoh belum datang, rezeki seret, tokonya nggak rame, ya, atau keluhan-keluhan semisal. Kemudian banyak tuh yang konsul ke kita, wah aku nih disantet orang, diganggu jin. Ini pernah dan sering kita bahas, bahwasanya dengan was-was seperti itu, yang akhirnya menjadikan setan yang tadinya tidak menguasai seseorang akhirnya jadi menguasai, akhirnya jadi mengerjainya betul-betul, mengusilinya. Nah perkara ular ini menarik juga nih, ular buntung. Iya. Kalau dalam hadis ular buntung disebut batro atau abtar. Kalau memang itu ular yang nyata, yang betulan, kata Nabi justru langsung harus dibunuh. Karena ular itu bisa membuat janin gugur atau mata menjadi buta. Ada yang mensinyalir ular buntung yang disebut Nabi sebagai abtar ini adalah ular derik atau ular viper yang banyak ditemukan di gurun pasir. Tapi wallahu a'lam apakah yang dimaksud adalah viper atau bukan. Ya, kalau yang memang jelas fisiknya nyata buntung seperti itu ya viper. Tapi kalau misal buntung karena tercangkul, ya itu kemudian jadi besar sekali. Saya rasa itu jadi-jadian itu, atau mungkin hanya sekedar makhluk mitologi belaka. Mitos. Mitos. Tapi ya akhirnya jin jadi bisa merubah dirinya seperti halnya ular yang selama ini digambarkan wujudnya oleh warga sekitar. Karena sekali lagi mereka akan mengintip atau mencuri dengar kira-kira berita apa sih, isu apa yang sedang tersebar di kalangan manusia. Untuk apa? Untuk menyusun strategi menggelincirkan akidah seseorang dan membuat mereka itu akhirnya tersesat dari jalannya Allah. Nah kalau yang raup-raup itu Allahu a'lam ya. Ya tadi itu bagaimana caranya supaya masyarakat tidak takut atau istilahnya berwisata ke sini itu? Selama ini pada takut? Enggak takut. Langsung supaya meyakinkan bahwa tempat angker itu kan orang kan apa ya, orang awam kebanyakan, apalagi ada mitos-mitos seperti itu. Gimana Pak? Tempat angker yang sesungguhnya adalah tempat maksiat, diskotik, ya, tempat untuk zina, tempat untuk prostitusi itu, tempat untuk judi, itu tempat angker yang sesungguhnya. Dan setan-setan kelas kakap yang ada di situ. Kalau hanya sekedar ini setan-setan yang suka muncul-muncul biasa saja, ghul. Dan itu jin biasa juga bisa, jin fasik yang usil, mereka bisa menampak-nampakkan diri sebagai wujud yang biasa ditakuti oleh manusia, ya gendruwo lah, pocong lah, kuntilanak. Yang paling gampang pocong. Soalnya kan wujudnya putih satu gitu ya. Cuma pakai satu
kain tok itu. Atau kuntilanak kan simple banget, rambutnya panjang cuma pakai daster putih panjang. Kalau yang sekedar nakut-nakutin melalui penampakan itu bukan setan yang kelas kakap. Yang kelas kakap itu mereka yang membuat manusia tersesat dari jalan Allah, jadi judi, jadi zina, jadi maksiat-maksiat yang lainnya. Ya, kemudian yang paling kakap lagi yang berhasil menceraikan antara suami dengan istri, gitu kan ya, yang paling senior. Kenapa kok saya bilang tempat angker itu adalah tempat kemaksiatan, bukan tempat yang dianggap ada penunggu-penunggunya? Ya jelas dalam Al-Quran ya, tempat-tempat yang luar biasa menakutkan kan tempat yang mengundang azabnya Allah. Apa yang lebih menakutkan daripada azabnya Allah? Kan tidak ada kan. Jin sama makhluk sama kayak kita. Penunggu sini juga sama makhluk seperti kita. Kalau mereka nyerang bisa ditepis, tapi kalau Allah sudah menyerang, yang menyerang adalah Allah, ya, yang memberikan azab, menyiksa adalah Allah. Siapa yang bisa nepis? Walaupun seluruh manusia, jin, malaikat bersatu padu untuk menepis azabnya Allah, nggak akan pernah bisa. Semua pasti binasa. Makanya menakutkan itu. Seperti sahabat contohnya negerinya kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Angker sekali itu. Wa ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil itu. Dibalik itu yang bagian bumi atasnya dibalik jadi bawah, dihujani dengan batu yang sangat keras sampai kayak penduduk langit itu mendengar lolongan anjingnya kaumnya Nabi Lut itu, karena diangkat tinggi banget sama Jibril. Udah diangkat tinggi, balik dihujani batu yang sangat keras sampai mati semua. Kaum Samud disamber sama beledek halilintar. Kaum Ad dilululantahkan dengan angin yang luar biasa dahsyat sekali saat itu. Makanya Nabi itu kalau melewati tempat-tempat yang dulunya pernah dimurkai Allah, pernah diazab sama Allah, beliau pasti langsung bergegas, takut, nggak berani lama-lama di situ. Apalagi selfie ya di tempat bekas istana-istana atau rumah-rumahnya kaum Ad yang ada di bukit-bukit. Beliau langsung bergegas, beranjak dari tempat tersebut, karena takut. Itu tempat angker sesungguhnya, bukan di sini. Iya. Bukan di pantai selatan, bukan di gua-gua atau di tempat-tempat yang dianggap ada penunggunya. Semua tempat ada penunggunya. Mereka juga punya peradaban, punya kota, punya komunitas, samalah kayak manusia. Apakah ada adabnya, Tan? Maksudnya supaya kita terhindar dari gangguan itu. Ya, jangan maksiat. Karena kadang-kadang jin itu ada yang muslim ya teman-teman, ada yang muslim dan mereka tidak suka kalau ada manusia yang bermaksiat. Jadi kadang-kadang jin mengganggu manusia bukan berarti jin 100% dia itu salah. Justru kadang-kadang manusianya yang memang salah. Saya pernah menangani suatu kasus jam 2 malam waktu itu di daerah saya, di desa saya. Siswi SMA kerasukan. Enggak sembuh-sembuhan. Saya dipanggil, akhirnya datang, ternyata sebelum dia kerasukan, mohon maaf, dia berbuat mesum sama pacarnya ketika persami. Perkemahan Sabtu Minggu itu ya. Kan ada biasanya jerit malam tuh. Dia berdua-duaan di sawah. Dan sawah itu memang terkenal angkernya. Nah, itu angker dalam tanda kutip. Nah, jin tidak suka itu. Nah, biasanya kan karena justru manusia yang berkata jumawa atau mungkin pacaran atau mungkin ngomong kotor, mabuk-mabukan, ya disitulah akhirnya jin itu jadi ngusilin manusia. Tapi kalau ndak, kesini hanya sekedar tadabbur alam, berwisata sambil berzikir, seperti sekarang nih, zikir petang misalnya ya, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, hanya sekedar itu, insya Allah mereka nggak akan pernah ganggu sama sekali. Ya, mereka menghormati, mereka juga ya biarkan aja. Apalagi kita bikin acara seperti ini, mungkin mereka merasa terbela. Masya Allah. Selama ini dikambing hitamkan sama manusia ini. Dianggap jin itu super jahat, pengganggu. Ya, itu kan. Enggak semua jin jahat, jelas kan? Di surat Al-Jin ada yang soleh, ada yang durhaka, ada yang menapaki jalannya Allah, ada yang
menapaki jalan yang bengkok. Ya. Kunna tara'iqa qidada. Kami punya jalan tempuhnya masing-masing. Jadi itu mungkin adab safar ya tentu ya. Keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Saat di sini ya jaga kebersihan, jaga ucapan, jaga sikap juga. Bukan kita jaga sikap semata-mata bukan karena menghormati jin, bukan. Tapi karena itulah yang menjadi nilai plusnya seorang muslim. Tidak berbuat kerusakan. Iya, tidak. Ya betul, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Itu kan ciri khasnya seorang muslim, orang yang beriman. Ngomong kotor, emang itu orang beriman kalau begitu. Kadang ada orang yang jumawa, ngerasa aku ini makhluk sempurna, paling sempurna. Akhirnya nantang-nantang. Mana nih jin yang bau rekso di sini? Akhirnya karena dia jumawa, Allah izinkan jin itu masuk. Terus apa kamu? Apa niatmu nantang-nantang? Supaya orang-orang menganggap kamu hebat, menjadi penakluk jin, atau karena apa? Banyak kan orang kan seperti itu salah niat. Sama seperti orang yang mau memenggal jin, 1-2 kali dia menang berkelahi sama jin, sama setan, maaf ya, setan yang menunggui pohon besar itu, angker. Tapi yang ketiga kali dia kalah. Kenapa? Karena ketika pertemuan kedua dia duel, dia dijanjikan dikasih harta. Nah ini kan kisah yang sudah sering didengar waktu kita kecil. Waktu kali ketiga dia mau memenggal jin itu, menantang berkelahi, akhirnya dia kalah. Kenapa? Salah niat. Tujuannya beda. Tujuannya beda. Tujuan pertama, kedua supaya manusia tidak menyekutukan Allah. Tujuan ketiga nagih. Kenapa kok hartanya enggak diberikan? Di saat itu setan tahu, oh niat dia sudah melenceng bukan karena Allah. Pasti aku menang. Ya akhirnya dia kalah. Nah itu dia. Jangan jumawa. Kita memang makhluk sempurna, tapi kita bukan sang maha sempurna. Itu yang sering saya sampaikan kan. Hati-hati. Terus minta perlindungan sama Allah Ta'ala. Kita jalan lagi mungkin Pak, ya. Sambil lihat-lihat sebelah sana. Jin itu bisa membunuh manusia, demikian manusia juga bisa membunuh jin. Jadi antara manusia dengan jin bisa saling membunuh sebenarnya. Yang rusak kan setan manusia dari para dukun-dukun yang sukanya nyulikin jin. Jin lagi main-main di hutan diculik. Iya. Ya mereka seperti punya mafia dari kalangan bangsa jin itu, punya raja-rajanya, ya punya bos-bos dari bangsa jin, diambilin itu jin yang nggak tahu apa-apa.